Selamat malam orang-orang yang tidak mau rugi, padahal tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Ini adalah lanjutan video sebelumnya. Sontak dia pun langsung mundur ke belakang sambil kebingungan. Dalam hatinya, nih orang kenapa masih baik-baik saja. Kemudian ketika Roman hendak menangkapnya, lantas dia pun langsung berpindah tempat untuk menjaga jarak. Tetapi hebatnya, Roman langsung tahu di mana dia akan mendarat. Melihat hal itu, dia paniknya bukan main. Dia pun segera mengeluarkan jurus pertahanan dengan terburu-buru. Pergerakan Roman memang berhasil ditahan, tetapi lagi-lagi Roman berhasil mematahkan jurusnya itu dalam sekejap. Melihat hal itu, dia pun terpacu untuk melawannya sekuat mungkin. Dengan penuh amarah, dia mengeluarkan sihir 5 circle-nya, kemudian melepaskannya ke depan. Sontak, Roman langsung mengibas-ngibaskan pedangnya sambil melayang ke sana kemari hingga pada akhirnya dia berhasil mendaratkan pukulan. Setelah membuka matanya, dia pun merenung, bertanya-tanya, kenapa dia bisa memprediksi seranganku? Bukankah sangat mustahil untuk memprediksi sihir seseorang, apalagi sihir berpindah tempat? Pokoknya saat pertama kali dia bangun dari pingsannya, yang dia lakukan adalah melamun sambil memikirkan cara untuk melawannya. Dia memang kalah, tetapi semangatnya tidak patah. Dia dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang memiliki tekad kuat. Dulu ketika Master Menara Phoenix sebelumnya menghilang, semua orang menganggap bahwa Menara Phoenix pasti akan tamat. Apalagi pada saat itu mereka juga kehilangan Grimoire of the Burning. Dan hanya Teguhlah satu-satunya orang yang menolak untuk menyerah. Dengan gigihnya dia melakukan sebuah penelitian yang cukup panjang. Hingga pada akhirnya dia berhasil menirukan sebagian dari isi kitab Grimoire of the Burning. Dari situlah orang-orang mulai menganggap Teguh sebagai seseorang dengan tekad yang kuat. Keesokan harinya mereka pun kembali bertarung. Kali ini Teguh tidak lagi meremehkannya, bahkan dia sudah memikirkan sebuah strategi untuk melawannya. Jika musuh bisa memprediksi pergerakan sihir, maka yang harus dia lakukan adalah membuat prediksinya menjadi sia-sia. Pada saat duel dimulai, Teguh langsung mengeluarkan jurus tanah yang membuat dirinya seperti berada di atas tebing. Dan dari atas tebing itulah dia kemudian mengeluarkan jurus api yang membuat area di bawahnya terbakar seluruhnya. Dan ketika Roman sudah tidak punya pilihan lain selain meloncat ke atas, Teguh langsung menembaknya dengan jurus Fire Cannon. Tetapi tanpa diduga, ternyata Roman bisa menahan serangannya itu. Entah dia menggunakan seal, artefak, atau jangan-jangan dia bisa menggunakan sihir. Dia sempat bingung di situ. Roman berhasil mendaratkan pukulan ke tubuhnya dan lagi-lagi dia terkapar di lantai. Baru saja membuka matanya, tuan muda kita langsung bilang, "Bro, kita nggak bisa kayak gini terus bro. Gini aja deh, mulai sekarang gue izinin lo buat melakukan segala cara. Kalau bisa lu panggil semua penyihir buat ngelawan gue. Dan kalau kalian bisa ngalahin gue satu kali aja, gue akan kasih duit ke lu 10.000 koin emas. Gimana?" Dengar duit yang begitu banyaknya membuat dia cukup terkejut. Karena dengan jumlah tersebut, dia bahkan bisa membiayai kebutuhan 40.000 orang selama setahun. Tetapi karena harga dirinya yang cukup tinggi, membuat dirinya semakin ingin mengalahkannya dengan tangannya sendiri. Walaupun mulutnya bilang aku mengerti, tetapi dalam benaknya aku tak peduli. Nah, dari situlah Teguh mulai meneliti pola serangan Roman dengan lebih cermat lagi. Dia tidak peduli dan tidak menyerah walaupun setiap harinya dia mengalami kekalahan beruntun. Pada duel ke-8, dia mulai menggunakan sihir yang mengekang pergerakan. Duel selanjutnya dia menggunakan slow. Duel berikutnya dia menggunakan miss. Berikutnya lagi dia menggunakan magic trap. Pokoknya setiap hari dia mencoba berbagai macam hal demi bisa mengalahkannya. Tetapi dari 30 pertandingan, tak satu pun dia bisa mengalahkannya. Semua serangannya berhasil diprediksi oleh Roman dengan mudah. Dan itu membuatnya sangat frustasi. Mau tak mau, dia pun harus mengakuinya. Dan mulai menghubungi Menara untuk membantu mengeroyoknya bersama-sama. Reaksi pertama ketika mereka mendengar hal tersebut sama seperti reaksi Teguh ketika awal-awal bertarung dengan Roman. Meremehkan. Bilang kalau sihir adalah kekuatan, bla 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 bla. Apalagi NPC tua yang bernama Wawan ini, yang juga sama-sama penyihir 5 circle seperti dirinya. Dengan entengnya dia bilang, gimana kalau anak orang sampai terluka, bla bla bla. Apa kau akan bertanggung jawab, bla bla bla, dan semacamnya. Hingga beberapa hari kemudian, sampailah mereka ke lapangan. 4 orang penyihir Menara melawan 1 orang pendekar pedang. Teguh sendiri tertawa di pinggir lapangan, karena nasib mereka pasti akan sama seperti dirinya. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, mereka semua langsung terkapar di tanah dengan kondisi yang lebih parah dari Teguh. Setelah duel itu usai, akhirnya Teguh pun memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana caramu bisa memprediksi dan mengacaukan sihir seseorang? Roman pun menjelaskan bahwa sihir adalah interaksi mana antara lingkaran sihir dengan alam. Kalau mananya beratribut api, maka akan menghasilkan api. Kalau mananya beratribut air, maka akan menghasilkan air.
Begitu juga dengan angin, tanah, dan sebagainya. Nah, ketika sihir mulai mengalami harmoni dengan alam, maka semua itu akan mengeluarkan karakteristik dari sihirnya masing-masing. Begitulah cara kerjanya. Lalu jika kau tanya kenapa aku bisa memprediksi sihirmu, itu karena aku mengetahui sihir apa yang akan dikeluarkan olehmu. Tetapi hal ini hanya bisa dilakukan jika kita mengetahui kepadatan, bentuk, dan atribut mana lawan. Untuk caranya, pertama, rasakan interaksi mana. Kedua, pahami jenis sihir yang digunakan dengan memperhatikan bentuk pengaktifan mana. Ketiga, ambil keputusan untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi yang didapat. Mendengar semua penjelasan itu membuat Teguh sangat tercengang. Dia terdiam mematung, berpikir, apa seseorang bisa melakukan ketiga tahap itu dalam waktu yang sangat singkat? Dia bukan lagi seorang jenius, melainkan seorang monster. Hal ini membuatnya sadar bahwa dia saja yang sudah menjadi monster masih ingin bertambah kuat, sedangkan aku malah menggunakan kepergian guruku sebagai alasan untuk menghindari kenyataan. Dari situlah dia pun kembali berlatih dengan lebih giat lagi. Setelah 2 bulan berada di sini, Teguh mulai mempertanyakan beberapa hal. Dimitri sekadar keluarga baron di perbatasan, namun dibandingkan standar umum, mereka memiliki prajurit yang lebih kuat dan setia daripada keluarga bangsawan yang lain. Dan rasa penasarannya tentang Roman Dimitri terus berkembang. Dia pergi ke Warskop untuk bertanya tentang kepribadian Roman, dan di sana dia mendapat informasi yang tak terduga bahwa ketika Tuan Muda Roman mulai menempa, tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh api yang dipancarkan dari tungku, mirip seperti dewa api. Perkataannya itu membuatnya teringat dengan perkataan gurunya yang menyuruhnya untuk selalu berdekatan dengan api untuk menemukan jalannya sendiri. Dan agar diterima oleh api, sihir burning membutuhkan afinitas yang kuat dengan api. Dan hal ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari saat kau ingin mempelajarinya. Pada saat kau tidak merasakan panas ketika tubuhmu diselimuti api, kau akan terlahir kembali sebagai inkarnasi dewa api. Itulah pesan gurunya. Lantas dia pun pergi menemuinya dan bertanya apakah dirinya memiliki metode khusus dalam menggunakan api. Roman menjawabnya dengan sederhana, aku menerima dan mengendalikan api dengan kehendakku sendiri. Jawabannya itu membuatnya terkejut, karena perkataannya itu adalah sesuatu yang sangat lama ia inginkan. Tak pikir panjang, dia pun langsung menunduk serendah mungkin, memohon untuk mengajarinya kemampuan tersebut. Dalam 3 tahun terakhir, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Setelah lamanya penderitaan itu, akhirnya dia menemukan secercah harapan tepat di depan matanya. Roman pun menjawab dengan tegas, apa yang bisa kau berikan untukku? Aku bisa memberikan bantuan dana atas latih tanding yang kita lakukan. Tetapi apa yang akan ditawarkan menara sihir padaku? Mendengar hal itu, lantas dia pun langsung mengumpulkan semua anggotanya dan menjelaskan situasinya. Wawan yang tertua di sana berpendapat bahwa tidak diragukan lagi kalau Dimitri adalah musuh alami penyihir. Kalau kita tidak bisa mengamankan hadiah karena tidak bisa mengalahkannya, bukankah ada baiknya kalau kita bekerja untuknya? Apalagi kerajaan Franka sudah merendahkan kita sekarang. Yang lainnya juga sepakat kalau bukan ide yang buruk membuat menara sihir Phoenix bekerja untuk Roman Dimitri. Jawaban mereka membuatnya terkejut. Dia mengira mereka akan mendebatnya, karena tidak pernah ada kejadian 1 dari 13 menara sihir menjalin kontrak bukan dengan negara, melainkan dengan seorang bangsawan. Dan ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah. Akhirnya, mulai detik itu juga mereka sepakat untuk bekerja di bawah naungan keluarga Dimitri. Tak butuh waktu lama, semua anggota penyihir dari Menara Phoenix pun berbondong-bondong bermigrasi ke wilayah Dimitri. Dan keluarga Dimitri pun menyambutnya dengan baik. Bahkan Roman memberinya dana tambahan sebesar 24.000 koin emas per tahun. Berbeda dengan orang lain yang selalu menganggap penyihir sebagai monster penggila uang. Mereka memang penggila uang, tetapi hal itu dilakukan karena para penyihir membutuhkan barang-barang mahal seperti Grimoire dan Magic Stone untuk meningkatkan circle mereka. Dan sepertinya Roman tahu betul dengan hal itu. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, ternyata Roman diam-diam membangun sebuah menara yang luas untuk mereka tinggali nanti. Samsul pun berkata kepadanya bahwa Tuan Muda kita menghargai orang-orangnya dari apapun di dunia ini. Hal ini pun dirasakan oleh pelayannya yang setia bernama Yadi. Hari itu adalah hari di mana dia akan mengunjungi pesta ulang tahun cucunya. Dia sudah menyiapkan hadiah berupa boneka Barbie dan tak sabar ingin segera pulang. Saat itu, ketika dia selesai mengajari penerusnya yang bernama Pakong, tiba-tiba dia disambut oleh seorang pelayan dengan sebuah kendaraan mewah yang sudah menunggunya.
Putranya sendiri yang bernama Sumanto pun nampak terkejut ketika melihat para pelayan yang tiba-tiba saja tengah sibuk mempersiapkan segala hal di dalam rumahnya. Istrinya yang juga masih kebingungan pun bilang bahwa mereka dikirim oleh Tuan Roman. Melihat wajah mereka, Saiful pun menjelaskan bahwa Roman mengirimnya ke sini untuk membayar jasa-jasa ayahnya. Mereka hanya tinggal duduk manis biar para pelayan yang mempersiapkan pestanya. Sumanto yang masih tidak paham dengan situasinya pun bertanya, kenapa keluarga Dimitri repot-repot mengurusi pesta ulang tahun pelayannya? Saiful pun menjawab, Tuan Roman sangat menghargai ayahnya. Dulu Roman Dimitri dipanggil idiot Dimitri. Dia orang yang tidak menghargai pengorbanan dan ketetapan ayahnya. Tetapi ayahnya tetap mempercayainya meski dirinya menganggapnya tidak tahu terima kasih. Dulu ayahnya selalu bilang, Tuan Muda Roman jadi seperti ini karena dia mengalami masa-masa yang sulit. Dan selalu saja berkata bahwa Roman sebenarnya orang yang sangat baik. Melihat kerja keras ayahnya sangat dihargai, membuatnya tanpa sadar meneteskan air mata. Gue takut gagal, ucap seorang pemuda. Yang lainnya tertawa. Mohon maaf, Anda kan miskin. Gagal ataupun tidak, bukankah Anda akan tetap miskin? Jadi apa yang ditakutkan?